Di tengah pemberitaan terkait dengan konflik antara Iran dan Israel, mata dunia kini kembali tertuju ke kekerasan dan krisis kemanusiaan di Gaza. Pasalnya selama 12 hari pertempuran Israel dan Iran ada lebih dari 800 warga Palestina terbunuh, baik karena pengeboman tanpa henti maupun karena ditembaki oleh pasukan Israel pada saat sedang mencari makanan. Ya, setelah berjalan ratusan kilometer menuju posko bantuan bahan makanan untuk bertahan hidup, ternyata posko-posko bantuan yang dikelola Zionis Israel dan Amerika Serikat melalui nama Gaza Humanitarian Foundation ini tidak ubahnya perangkap kematian bagi warga Gaza. Kita akan membahasnya langsung dalam Prime Time News kali ini bersama analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Mas Faisal, selamat malam. Selamat malam, Mas. Mas Faisal, kita hadirkan dulu ya. Ini adalah gambar terkini kekejian Zionis Israel yang memblokade total bantuan di Gaza, Palestina. Kita akan berikan gambarannya kepada Anda, pemirsa. Ini adalah blokade Israel yang dilakukan terhadap warga Gaza. Ini adalah bantuan-bantuan kemanusiaan yang seharusnya bisa masuk ke Gaza. Dilakukan sejak 2 Maret 2025. Di mana sejak 2 Maret tersebut Israel melakukan blokade semua bantuan untuk Gaza, mulai dari makanan, obat-obatan, hingga bahan bakar, minyak, dan gas. Nah, ini adalah gambaran pada saat bantuan ini dipindahkan dari truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan tersebut, lalu didistribusikan kepada warga Gaza. Namun ternyata bantuan yang bisa masuk ini hanya yang sudah lolos seleksi dari Zionis Israel dan sekutunya. Bahkan beredar informasi tepung yang beredar dan dibagikan ini sudah dicampur dengan oksikodon, yakni sejenis obat pereda rasa nyeri akut. Itu informasi yang kami dapatkan dari lapangan. Kita ke Mas Faisal. Mas Faisal, jadi total hampir 3 bulan Zionis memblokade bantuan Gaza. Apakah ada upaya ataupun negosiasi untuk membuka blokade agar bantuan ini bisa masuk, dan itu dilakukan oleh pihak mana, Mas Faisal? Ya, saya kira ironis ini ya, negara-negara yang masih mempromosikan atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tidak mampu memberikan tekanan politik, ekonomi, ataupun militer terhadap Israel untuk memaksa mereka memberikan akses bantuan kemanusiaan di Gaza. Kita tahu yang dilakukan Israel sejak awal Oktober 2023 adalah genosida. Itu sudah diakui oleh ICJ, Mahkamah Internasional, bahkan ICC, Mahkamah Pidana Internasional, sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dengan tuduhan sebagai penjahat perang. Ini ironis, tidak ada negara yang berani melakukan tekanan ekonomi, politik, ataupun militer. Yang kedua, apa yang terjadi di Gaza hampir 2 tahun, kalau kita hitung nanti Oktober itu 4 bulan lagi 2 tahun, ini menunjukkan bahwa sistem internasional yang sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Amerika dengan Israel tidak lagi mempercayai UNHCR, yaitu Badan Kemanusiaan PBB, atau UNRWA untuk memberikan bantuan kepada warga Gaza yang memang sedang kelaparan maupun kehausan di tengah genosida yang telah dilakukan Israel. Saya kira dunia mulai harus memikirkan bagaimana memperbaiki PBB yang struktur Dewan Keamanannya tidak adil, di mana ada 5 pemegang hak veto, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dengan Cina, di mana 5 negara pemegang hak veto ini bisa memanfaatkan hak veto itu sendiri demi kepentingan negaranya atau sekutunya, meski itu melanggar hukum internasional. Kalau memang hak veto tidak bisa dihapus, maka saya kira negara-negara, terutama negara OKI, 57 negara berpenduduk mayoritas muslim yang menguasai sumber energi utama dunia, yaitu minyak dan gas, mulai harus berpikir untuk keluar dari PBB dan membentuk lembaga baru, PBB versi baru yang lebih adil, sehingga bisa memberikan keadilan bagi bangsa Palestina. Mas Faisal, itu jangka panjangnya ya ke depan ya. Tapi kalau kita berbicara kembali ke koridor bantuan kemanusiaan, tadi Anda sempat menyebutkan UNRWA. Nah, yang terbaru dari UNRWA, ini UNRWA dan organisasi kemanusiaan yang selama ini memang dikenal selalu memberikan bantuan masuk ke Palestina ini menolak untuk bekerja sama dengan GHF. Ini merupakan lembaga yang memang dibuat oleh Israel dan Amerika Serikat untuk menyalurkan bantuan. Mereka menolak bekerja sama karena dianggap malah justru berbahaya bagi warga Palestina sendiri. Nah, ini apakah artinya itu sudah ditutup sama sekali jalur-jalur yang seharusnya bisa dilakukan secara diplomatis oleh pihak UNRWA misalnya? Apakah itu sudah tertutup sama sekali?
Saya kira sudah tertutup sama sekali karena kita lihat sejak 2 Maret Israel sudah memblokade semua bantuan kemanusiaan meski rakyat Gaza kelaparan kemanusiaan. Dan ini juga sikap yang aneh, sikap yang melanggar hukum humaniter karena Amerika dengan Israel tidak percaya lembaga dunia, UNRWA dengan UNHCR itu kan dibentuk oleh PBB, tapi ini yang tidak dipercaya oleh dua negara sekutu ini, baik Amerika maupun Israel. Saya kira harus ada tekanan, dobrakan dan terobosan dari negara-negara untuk bagaimana memaksa Amerika dengan Israel untuk tidak lagi menerapkan blokade kemanusiaan, blokade bantuan kemanusiaan di Gaza. Kalau ini tidak bisa berlangsung, maka ya rakyat Gaza, kita hanya akan bisa menonton setiap harinya rakyat Gaza menjadi korban genosida, baik lewat jen tempur maupun perangkap bantuan kemanusiaan, ya GHF tadi. Mas Faisal, apakah Anda mendapatkan informasi atau mendengar informasi terkait adanya pencampuran oksikodon ke dalam tepung yang dibagikan ke warga Gaza pada saat pemberian bantuan? Sejauh ini saya belum dapat informasi mengenai hal itu. Cuma memang warga Gaza itu harus jalan berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan bantuan, itu pun juga belum tentu dapat karena yang antri kan bisa ratusan maupun ribuan. Dan di tengah antrian itu sendiri ya ada tembakan yang membuat ya warga sipil ya jadi korban. Oke, baik. Mas Faisal, sebelum kita lanjutkan ya, karena ada pengakuan mengejutkan ya yang diberikan oleh pasukan Israel kepada media Israel, Haaretz, yang mencengangkan. Jujur saya begitu membacanya sangat shock ya, meskipun mungkin bukan kejutan bagi orang-orang yang memantau krisis yang terjadi di Gaza saat ini. Tapi kita akan hadirkan dulu, karena krisis yang terjadi ini bukan hanya krisis kelaparan, tapi tentu saja soal air bersih. Ini disebut sebagai bom sunyi kematian warga Gaza. PBB memperingatkan akan ancaman kematian di Gaza meningkat, dan dalam pernyataannya, ini adalah pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia, bahwa untuk krisis air minum dan sanitasi yang terjadi, Pedro Arroyo Agudo mengatakan penghancuran infrastruktur air di Gaza oleh Zionis Israel dan penutupan akses ini merupakan bom kematian yang sunyi bagi warga Gaza. Nah, sejak awal agresi, selain menyasar rumah sakit, Zionis Israel juga menargetkan infrastruktur di Gaza Palestina, termasuk untuk air bersih. Akhirnya mereka mengalami krisis di sana. Jadi air bersih kan salah satu sumber utama, basic needs ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di Gaza ini dikategorikan menjadi bom sunyi kematian di Gaza. Bagaimana menurut Anda, apa yang menunggu dalam beberapa waktu ke depan jika tidak segera ada intervensi terkait dengan hal ini, Mas Faisal? Ya, rakyat Gaza ya akan terus jadi korban, baik mereka yang anak-anak yang malnutrisi ataupun yang kehausan, mati kelaparan itu sudah banyak terlihat, belum lagi gempuran terus berlangsung. Ya, inilah yang kita saksikan, dunia hanya diam, negara-negara muslim tidak berani memberikan tekanan politik, ekonomi ataupun militer, apalagi sampai menangkap Netanyahu. Ya sungguh sangat ironis ya. Ketika Israel dengan semena-mena, dengan sewenang-wenang atas perlindungan Amerika bisa melakukan genosida, bisa membunuh rakyat Palestina secara cepat lewat gempuran udara ataupun lambat, ya tentu tadi dengan menutup akses bantuan kemanusiaan, baik makanan, air bersih, itu tidak ada satupun negara muslim tidak punya soliditas dalam melakukan tekanan terhadap Israel. Ya, itu sangat disayangkan. Saya kira tidak perlu lagi retorika atau kecaman di atas kertas. Saya kira perlu tekanan yang kuat dalam hal ini, misalkan ya yang sudah punya hubungan diplomatik memutus hubungan diplomatiknya, yang memiliki hubungan gelap baik dalam bidang pertahanan, intelijen ataupun ekonomi, ya memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Karena kalau itu masih dilakukan, ya itu sama saja sebuah pengkhianatan ketika mereka berteriak di depan publik pro Palestina, tapi di belakang mereka menjalin kerjasama diam-diam dengan negara Zionis itu. Oke, jadi dibutuhkan tindakan, bukan sekedar statement di atas kertas ya. Mas Faisal, kita akan lihat ini yang disebut sebagai perangkap kematian warga Gaza, di mana warga Gaza telah berjalan berkilo-kilometer jauhnya untuk mencari makanan untuk keluarga mereka. Tapi nyatanya warga Gaza yang tiba di sana, setibanya di sana malah ternyata disambut dengan hujaman peluru, kemudian tembakan. Dan ada testimoni terbaru yang diberikan kepada media Israel Haaretz bahwa sejumlah pasukan Israel memang mengaku mereka diinstruksikan untuk menembak kepada warga Palestina yang tidak bersenjata untuk membubarkan kerumunan. Nah, implikasinya ke depan ini seperti apa, implikasi hukum? Karena ada juga seruan bahwa nanti siapapun yang terlibat dalam GHF, organisasi yang dibuat oleh Amerika bersama Israel ini, bisa diminta pertanggungjawaban karena mereka dianggap terlibat dalam kematian warga Gaza pada saat mengantri bantuan. Mas Faisal.
Ya, memang benar. Kalau kita lihat surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC itu sebenarnya belum cukup karena hanya menyasar Netanyahu dan Yoav Gallant sebagai mantan Menteri Pertahanan. Mestinya yang Baik, sayang sekali kami mengalami kendala komunikasi pemirsa dengan Faisal Assegaf, analis Timur Tengah. Oke, Mas Faisal sudah tersambung kembali. Terakhir Mas Faisal, Amerika Serikat dinyatakan akan memberikan bantuan 30 juta US dollar katanya untuk humanitarian aid ini. Nah, menurut Anda apa makna bantuan itu pada saat jebakan perangkap kematian ini terus terjadi? Saya kira Amerika berusaha mencuci dosanya ketika mereka terus dari awal mendukung genosida yang dilakukan Israel, terus kemudian mereka pura-pura menyingkirkan peran dari PBB untuk memberikan bantuan kemanusiaan, mendukung Israel terus menutup akses bantuan kemanusiaan, tiba-tiba mereka menggelontorkan berjanji atau berkomitmen menggelontorkan dana untuk bantuan kemanusiaan. Saya kira ini adalah propaganda untuk menutupi kebobrokan atau dukungan Amerika bagi Israel untuk terus melakukan kekejian di Gaza. Baik, yang jelas bukti nyata ada di lapangan ya, Mas Faisal, bahwa lebih dari 400 warga Gaza yang mengantri seperti ini sudah terbunuh sejak penutupan blokade bantuan masuk oleh Israel. Pada saat itu koridor Zikim ya, koridor yang terdekat sebenarnya, tapi diminta untuk ditutup dan ribuan warga terpaksa terluka dengan kondisi rumah sakit yang kekurangan bantuan medis maupun obat-obatan. Nanti kita nantikan bagaimana tindakan konkret yang kita butuhkan, bukan hanya statement di atas kertas seperti kata Mas Faisal tadi. Mas Faisal, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News.